katanya siap diundang, diundang malah ngundang. Disuruh debat diskusi yang katanya ilmiah, malah live di YouTube-nya sendiri. Kowar di media sosial, menyampaikan ini di media sosial, katanya siap debat, katanya siap mendatangi. Fakta kenyataannya gimana? Bocor ralus, moncrot kuadrat. EQ jongkok, uteke bodol. Aduh. Jadi untuk saat ini, Imad ini saya masukkan di dalam geng pencot, pentas bacot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Tawaf Official dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Tawaf Official, terkait isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi, hingga saat ini masih hangat diperbincangkan oleh umat. Karena dilihat daripada polemik isu batalnya nasab Syahadah Ba'alwi ini sangat amat berkepanjangan. Sudah 3 tahun lamanya polemik isu batalnya nasab belum juga terselesaikan. Para pendukung sekte Ihmadiyah Al-Kaburi, mereka terus berupaya menjatuhkan para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan berbagai cara. Narasi-narasi provokasi mereka gaungkan di berbagai media sosial. Salah satu di antaranya, mereka membuat narasi provokasi dengan mengatakan bahwasanya para habaib ini sebagai orang-orang penjajah. Para habaib ini sebagai orang-orang yang gemar memalsukan makan. Para habaib ini merupakan orang-orang yang gemar membohongi umat. Begitulah narasi-narasi bodoh yang dilontarkan oleh para perusak nasab Syahadah Ba'alwi. Kita melihat sudah 3 tahun lamanya kelompok para perusak nasab, terkhusus orang yang paling terdepan yang awal mula memunculkan isu batalnya nasab Syahadah Ba'alwi, Kiai Imaduddin, terus berupaya ingin menjatuhkan para habaib. Di berbagai aksi ataupun panggungnya, Kiai Imaduddin ini lagi-lagi membahas terkait batalnya nasab Syahadah Ba'alwi. Di berbagai ruang-ruang diskusinya, Kiai Imaduddin membahas nasab Syahadah Ba'alwi. Tetapi anehnya, Kiai Imaduddin ketika diajak untuk berdiskusi dengan rivalnya ataupun dengan orang yang digugatnya, kaum yang digugatnya, yaitu para habaib, lagi-lagi Kiai Imaduddin tidak berani. Sempat diadakan diskusi beberapa kali, yaitu di Kesultanan Banten, di Robitoh Alawiyah. Lalu sempat didatangi Kiai Imaduddin ke rumahnya untuk diadakan ataupun diajak berdiskusi. Tetapi Kiai Imaduddin tidak berani berpertanggungjawabkan atas argumentasinya bahwasanya beliau ini membatalkan nasabnya Syahadah Ba'alwi. Hal ini banyak juga tanggapan maupun reaksi daripada masyarakat yang begitu amat kesal melihat daripada sikap Kiai Imaduddin yang hingga saat ini beliau hanya lantang di depan para pendukungnya saja. Ketika diajak berdiskusi dengan orang-orang yang mensahihkan nasab Syahadah Ba'alwi seperti Gus Wafi, Gus Rumel Abbas, Habib Hanif Al-Atos, orang-orang yang piawai dalam ilmu nasab, Kiai Imaduddin enggan untuk bertemu dengan beliau-beliau ini. Jelas Kiai Imaduddin ini menyuarakan batalnya isu nasab Syahadah Ba'alwi ini bukan didasari atas ilmunya ingin menyadarkan umat. Tetapi Kiai Imaduddin menyuarakan batalnya nasab Syahadah Ba'alwi ini hanya atas dasar kebencian terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lantas, atas apa yang jadi narasi-narasi yang digaungkan oleh Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya ini menimbulkan banyak reaksi dari berbagai masyarakat. Tak terkecuali, ini ada salah satu kritikan daripada salah seorang YouTuber, yang mana dalam hal ini mungkin beliau ini sangat amat merasa geram dengan perilaku ataupun sikap Kiai Imaduddin yang hingga saat ini membatalkan nasab Syahadah Ba'alwi,
Tetapi beliau ini tidak berani mempertanggungjawabkan atas narasi yang telah dilontarkan ataupun disebarluaskan kepada halayak umum. Lantas bagaimana kritikan dari salah seorang YouTuber tersebut? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Hari 3 tahun fakta kenyataannya boncos, fakta kenyataannya moncrot, ya kan? Katanya siap diundang, diundang malah ngundang. Disuruh debat diskusi yang katanya ilmiah malah live di YouTube-nya sendiri. Ya ini persis kayak Nak Ketek. Ya saya ini ya temennya Nak Ketek, Gorilla Pos Roda. Siapa itu? TIJ. Ya saya sebut TIJ. Yang dulu sempat nangis-nangis, dia gak mau dikatakan nangis, saudara. Ketika pada waktu itu puasa Ramadan tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, beliau, saya katakan beliau ya, ditangkap, diborgol dengan seperti itu, dan fakta kenyataannya dia dipenjara 20 hari. Di dalam konteks ini apa, saudaraku? Ya sang Mukimpet ini sama kayak adiknya, sama kayak kakaknya. Jadi saya ini anggap Mukimpet ini itu adiknya si TIJ, persis. Kowar di media sosial, menyampaikan ini di media sosial, katanya siap debat, katanya siap mendatangi. Fakta kenyataannya gimana? Bocor halus, moncrot kuadrat. EQ jongkok, uteke bodol. Aduh. Jadi untuk saat ini Imat ini saya masukkan di dalam geng pencot, pentas bacot. Hanya adu pentas bacot, bukan adu pentas keilmuan. Itu sudah fakta, sudah valid, sudah nyata. Baik sahabat of official, itulah tadi kritikan daripada salah seorang muhibbin yang menyatakan kekesalan, mungkin kekesalan atas sikap daripada Kiai Imaduddin yang hingga saat ini Kiai Imaduddin hanya berani berkoar-koar di hadapan para pendukungnya. Kiai Imaduddin hanya berani ketika berada di ruang-ruang yang mana ruang tersebut diisi oleh orang-orang yang benci terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak ketika Kiai Imaduddin ini diajak untuk berdiskusi, bahkan sampai didatangi ke rumahnya, Kiai Imaduddin malah kabur ke kota orang lain, ke tempat orang lain, demi mempertahankan argumentasinya terkait batalnya nasab Syahdah Ba'alwi. Jelas, seseorang yang bernama Kiai Imaduddin ini hanya ingin menyesatkan umat melalui isu polemik batalnya nasab Syahdah Ba'alwi. Dan Kiai Imaduddin ini hanya menginginkan umat ini terpecah belah melalui fitnahan-fitnahannya yang membatalkan nasab Syahdah Ba'alwi. Maka dari itu, marilah kita semua senantiasa berjaga-jaga dan menjauhi atas narasi-narasi yang digaungkan oleh Kiai Imaduddin maupun para pendukungnya. Karena dinilai narasi yang digaungkan oleh para kelompok perusak nasab ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita lihat bersama-sama bagaimana narasi yang digaungkan oleh para kelompok perusak nasab. Jelas, hal-hal tersebut merupakan narasi-narasi provokator. Tidak ada kedamaian sama sekali. Hal-hal yang digaungkan oleh para kelompok perusak nasab Syahdah Ba'alwi. Mereka hanya menginginkan dan mereka hanya mengajak kita sesama umat muslim untuk saling menyerang satu sama lain, untuk saling memfitnah satu sama lain. Maka dari itu, kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita terprovokasi dan ikut-ikutan membenci para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada konten kali ini cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.